Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di kelas bahasa Inggris lanjut, dan hari ini adalah pertemuan ketiga. Dan topik untuk pertemuan ketiga hari ini berjudul Time for a Change, ya, waktunya berubah. Tapi berubah yang dimaksud di sini bukan berubah secara fisik, tapi berubah secara mungkin kepribadian, berubah secara sikap, attitude, dan lain-lain. Nah, untuk subtopik di pertemuan ketiga kali ini, itu ada houses and apartments, lalu ada lifestyle changes, ya, dengan wishes. Nah, langsung saja, di slide kedua, sudah ada wacana atau paragraf yang berjudul Broke Those Bad Habits. Jadi bagaimana kita merubah, ya. Break di sini ya secara harfiah memang artinya menghancurkan, ya. Tapi bisa dikatakan break di sini juga bisa mengubah atau meniadakan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini contohnya apa? Misalkan kita suka di sana seperti tulis some people leave work until the last minute, ya. A lot of us can't stop gossiping dan lain-lain, ya. Nah, di sini ada advice tentang bad habits yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah prinsip I can do it tomorrow. Nah, ini salah satu prinsip yang mungkin untuk sebagian orang, ya, atau sebagian yang lain, mungkin juga termasuk saya, ya, kadang punya sifat diselesaikan besok saja deh, gitu kan, karena sudah jam sekian. Nah, itu akibatnya apa? Kalau kita misalkan ada project atau deadline, nanti biasanya kita akan mengerjakan nanti buru-buru di akhir-akhir. Nah, caranya seperti apa? Di situ ada solutionnya, ya. Di situ tertulis people often put things off because they seem overwhelming, ya. Try dividing the project into smaller steps. Jadi bisa teman bagi-bagi, ya. Kalau misalkan ada project pekerjaan yang banyak, teman-teman bisa bagi menjadi beberapa parts. Yang mana yang harus diprioritaskan, ya, dan mana yang bisa dikerjakan di akhir. Intinya put first thing first, ya. Nah, itu yang habit pertama yang harus di break. Habit yang kedua ada guess what I just heard, ya. Nah, untuk guess what I just heard, ya, ini diharfiahkan ke dalam bahasa Indonesia, tebak apa yang baru saja saya dengar, ya. Nah, ini sebenarnya adalah awal-awal dari gossiping kalau bahasa kerennya, ya. Jadi kadang-kadang kita di kantor kan suka ngomongin bla 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 bla, pembicaraan di luar topik pekerjaan. Nah, itu yang sebenarnya bisa menghambat pekerjaan. Lama-lama ujung-ujungnya teman-teman ke kantor itu hanya untuk bergosip, hanya untuk ngobrol dengan teman sejawat, dengan kolega, tanpa mempunyai tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor, seperti itu, ya. Jadi ketika teman-teman ke kantor, jadi langsung saja ke meja kantor, atau misalkan ada teman yang ingin mengajak untuk berbicara atau gossiping, ya sudah, diamkan saja, gitu, ya. Jadi biarkan saja, tinggalkan saja. Nah, yang berikutnya adalah never on time. Nah, ini parah sih, ya. Untuk beberapa negara, they really appreciate on how you look at the time. Maksudnya mereka akan mengapresiasi atau sangat menghargai kalau teman-teman bisa melihat waktu. Contohnya on time. Nah, dan bahkan di beberapa negara juga mereka memberlakukan in time. Jadi ada on time, ya. Jadi ada on time, nanti coba saya tuliskan. Ada on time, ada in time. Kedua kata ini, ya, atau kedua frasa ini sebenarnya memiliki makna yang sama, tepat waktu. Secara meaningnya tepat waktu.
tapi secara indeed meaning-nya dia berbeda. Bedanya di mana? Kalau misalkan Anda punya janji jam 10 pagi, ya. Janji jam 10.00 pagi. Kalau on time, artinya teman-teman diharapkan hadir tepat pada pukul 10 AM. Tapi kalau dia bilang please be in time, nah artinya teman-teman itu harus hadir kurang dari jam 10. Gitu. Ini in time. Kalau lebih dari jam 10, lembur. Lembur itu dalam bahasa Inggris disebut dengan overtime. Overtime itu berarti lebih dari waktu yang ditetapkan. Ya. Ini penggunaan waktu. So please be on time. Ya. If it's possible, please be in time. Ya. Please be in time. Walaupun memang seringnya memang harus in time ya. Jadi lebih ya inilah pekerjaannya nanti bisa dikerjakan lebih baik lagi. Baik. Itu adalah artikel yang nanti silakan teman-teman bisa baca ya. Setelah itu bisa langsung kerjakan part A dengan part B di Google Form ya. Silakan bisa dikerjakan di Google Form yang sudah ada di ruang diskusi. Berikutnya ada vocabulary focus. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita belajar tentang evaluation. Apa itu evaluation? Evaluation dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penilaian atau bisa disebut dengan pandangan. Pandangan tapi yang bersifat judgment. Ya. Saya bisa bilang seperti itu ya. Evaluation itu, sorry saya besarkan dulu ini hurufnya. Saya mendefinisikan evaluation itu sebagai view of judgment. Pandangan yang sifatnya menjudge. Apa ya menjudge itu? Menjustifikasi, memberikan penilaian yang mungkin yang sifatnya pas gitu. Oh, ini begini, ini begitu, itu begini. Nah, itu namanya evaluation. Makanya saya artikan sebagai view of judgment. Ya, pandangan yang sifatnya justifikasi. Nah, selain evaluation, kita juga punya namanya comparison. Comparison ini diartikan sebagai atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perbandingan. Ya. Jadi bisa dibilang view between the two. Jadi pandangan kalian terhadap sesuatu terhadap dua hal, dua benda, mungkin dua orang, dua hewan, dua benda mati. Nah, itu namanya comparison. Nah, untuk evaluation seperti yang teman-teman lihat di slide PowerPoint, itu ada evaluation with adjectives, evaluation with nouns. Jadi bagaimana kita memberikan evaluation dengan menggunakan kata sifat, dan di satu sisi kita memberikan evaluation dengan menggunakan kata benda. Ya. Contoh yang di sini adalah big enough. Big dengan small itu termasuk dalam adjectives. Ya. Adjectives, kata sifat. Ya. Besar, kecil itu sifat. Nah, kalau evaluation with nouns, ya kan? Apartments don't have enough parking space. Ya. Yang kedua, houses cost too much money. Sudah paham? Oke. Saya kasih korelasinya. Yang di dua pertama ini, ya, apartment aren't big enough for families dengan apartments are too small for pets, artinya dia mengevaluasi atau memberikan penilaian dia terhadap sebuah apartemen berdasarkan sifatnya. Oh, apartemennya terlalu kecil. Oh,
apartemennya nggak besar lah gitu. Nah, besar atau kecil kan adjektif. Nah, kenapa dia bisa bilang apartments-nya itu kecil? Ya, mungkin salah satunya karena tidak memiliki parking space yang memadai. Nah, yang kedua ini apartments don't have enough parking space. Apartments ini bisa jadi satu hal. Maksudnya bisa jadi satu entity. Satu apartments. Cuman yang dua di awal ini lebih menggunakan adjective, tapi yang apartments ini menggunakan kata benda. Gitu. Misalkan contoh lagi, houses cost too much money. Nah, artinya, kalau saya tulis ya, houses cost too much money. Money-nya ini, nah ya, ini kan noun, gitu, ya kan? Too much money, money-nya kan noun, berarti dia memberikan penilaian. The houses cost too much money. Atau kalau kita ubah dalam adjective atau kita menggunakan adjective, kita bisa bilang houses are expensive. Ya. Dua yang saya highlight ini menunjukkan satu makna, ya, makna penilaian terhadap sebuah rumah. Bedanya apa? Bedanya yang ini menilainya dengan kata benda, kalau yang ini dinilainya berdasarkan sifatnya, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita masuk ke, dari sini kita akan masuk ke, comparison. Sama seperti yang ini, yang tadi. Kalau tadi kan ini evaluation, kalau ini comparison. Nah, contohnya comparison atau perbandingan yang menggunakan kata sifat, ya. Houses aren't as convenient as apartments. Houses are just as convenient as apartments. Dan yang kedua, comparison with nouns. Apartments have just as many rooms as houses. Apartments don't have as much, ya, privacy as houses. Ini menunjukkan dua hal yang sama. Contohnya, kenapa sama? Kita lihat kalimat yang pertama, houses aren't just, ya, saya di copy paste dulu. Nah, panjangan nih kayaknya ini. Oke. Houses aren't as convenient as apartments. Rumah itu nggak senyaman, ya. Rumah itu nggak senyaman apartments, ya kan? Kenapa rumah tidak senyaman apartments? Ya. Nah, kita butuh compare yang menggunakan kata benda. Oke. Nah, apartments don't have as much privacy as houses, ya. Atau kita bisa bilang, atau kita seperti inilah, biar maknanya. Nah, kadang kalau kita ingin menilai atau membandingkan sesuatu secara sifat, ya, itu kan sesuatu yang masih sangat abstrak. Maksudnya tidak bisa terlihat, maksudnya kita tidak bisa melihat secara faktual. Ya, artinya apa? Saya bilang makanan ini enak, tapi orang lain akan bilang makanan itu tidak enak, kan? Atau misalkan saya bilang makanan ini enak, ya kan? Orang lain juga bilang makanan yang saya maksud enak. Misalkan saya bilang, oke, spaghetti ini enak. Teman saya juga bilang spaghetti ini enak. Nah, enaknya ini kan berbeda-beda, gitu. Kenapa enak? Mungkin karena saya bilang, oh saya suka dengan sausnya. Tapi teman saya bilang, bukan karena sausnya.
saya senang dengan spaghettinya karena spaghettinya lembut. Nah, seperti itu, ya. Contohnya sama seperti yang ada di kalimat di sini. Houses aren't as convenient as apartments. Kenapa rumah tidak senyaman apartments? Mungkin karena apartments have as much privacy as house, misalkan ya, seperti itu. Oke, jadi ini cara membandingkan antara dua hal dengan menggunakan kata sifat dan kata benda. Oke ya. Nanti silakan teman-teman baca saja seterusnya. Oke, saya hapus dulu biar enak nanti untuk nantinya. Nah, di sini juga ada contoh adjektif, ada big, small, convenient, itu adjektif. Parking spaces, money, privacy, rooms, itu termasuk noun. Walaupun yang kita sudah pelajari, noun itu dibagi menjadi dua. Ada yang non-countable, ada yang countable. Baik, dari sini teman-teman akan masuk ke exercise yang nanti harus teman-teman isi di Google Form. Intinya adalah teman-teman menulis, ya. Di sini ada perintahnya. Rewrite the opinions below using the words in parentheses. Parentheses ini di dalam kurung maksudnya. Yang di dalam kurung. Nomor 1 sudah ada contohnya. Nanti teman-teman tinggal tulis dari nomor 2 sampai nomor 8. Paham ya? Dari exercise ini nah ini ada contoh comparison, ya. Misalkan dengan menggunakan kata noisy, big, bedrooms, expensive, dan lain-lainnya, ya. Di sini ada tulisannya write comparisons of the house and apartment. Ya, dengan menggunakan noisy, big, ini untuk latihan saja, ya. Lalu berikutnya, nah, penggunaan wish. Simple saja. Di sini tulisannya adalah use wish plus past tense. Oke. Use wish plus past tense. Past tense itu verb 2, ya. Sesuatu yang sudah lampau. Nah, artinya apa? Menggunakan kata wish ditambahkan dengan kata kerja kedua untuk merepresentasikan, atau lebih tepatnya untuk merujuk pada keinginan sekarang. Contoh, di sini contohnya adalah I live with my parents, ya. Keadaan yang sekarang adalah misalkan saya tinggal dengan orang tua, gitu. Nah, padahal harapannya seperti ini, I wish I didn't live with my parents. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Saya berharap saya dulu tuh tidak tinggal dengan orang tua. Tapi karena dulu tinggal dengan orang tua, sampai sekarang pun tinggal dengan orang tua. Nah, contohnya lagi, I wish I had my own apartment. Saya berharap saya memiliki apartemen pribadi supaya saat ini saya tidak tinggal dengan orang tua. Seperti itu. Contohnya, life is difficult, ya. I wish it were easier. Saya berharap, ya, segala hal itu lebih mudah, ya, dalam hidup. Ternyata hidupnya tidak mudah, ya. Jadi yang life is difficult, I can move out, I live with my parents won't stop worrying about me. Itu faktanya seperti itu, ya. Faktanya seperti itu. Harapannya yang ini nih, I wish, ya. Sedikit untuk kalimat I wish it were easier. Dalam penggunaan I wish, baik she, baik he, atau it, itu tetap menggunakan kata were. Tidak menggunakan kata was. Ini was, ya, tidak. Ini tidak menggunakan kata was. Harus menggunakan kata were. Kok begitu, Pak? Memang begitu aturannya, ya. Grammatical rules-nya begitu. Tapi kalau untuk penjelasan lebih detail nanti kapan ada waktu kita bisa tatap muka, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak bisa pakai was. Meskipun di sini she, he dengan it. Oke? Nah, itu untuk yang wish.
Setelah itu ada exercise, ini juga ada exercise seperti biasa, multiple choice, nanti silakan dikerjakan. Baik, cukup untuk pertemuan ketiga. Ini materinya memang tidak serumit materi sebelumnya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan keempat. Bye.